warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam pertemuan kita hari ini, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar dalam materi hewan kurban dan akikah. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai hewan kurban dan akikah. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ala hadiniya biniyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian hewan kurban. Asal kata kurban yaitu berasal dari kata qoriba yaqrobu kurbanan wa wirbanan, dikutip dari kamus Ibnu Mansur dan Munawir. Arti kata tersebut adalah dekat. Maksud di sini yaitu dekat dengan maksud di sini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya sesuai dengan yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini, yaitu berkurban. Nah, berkurban itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya yang artinya yaitu, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini sudah jelas bahwa kurban itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pengertian kurban yaitu juga berkaitan dengan kata udiyah, bentuk jamak dari kata dohiyah yang berasal dari kata doha atau waktu duha. Nah, kenapa demikian? Karena kurban itu dilaksanakan di waktu duha itu tersendiri setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, waktu penyembelihan yaitu di waktu duha pada tanggal 10 sampai 13 bulan Dzulhijjah. Untuk yang selanjutnya yaitu menurut istilah kurban yaitu menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik setelah 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Mungkin untuk sampai sini saya rasa kalian sudah paham semua mengenai pengertian hewan kurban itu tersendiri. Dan untuk yang selanjutnya yaitu langsung saja ke keutamaan dan keistimewaan berkurban. Yaitu yang pertama itu meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi Ibrahim itu mendapat utusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, putranya tersendiri yaitu Nabi Ismail. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dan Nabi Ismail itu menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, dari sini sudah jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya itu tersendiri. Ya,
keutamaan dan keistimewaan berkurban tadi sudah jelaskan untuk meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tentu itu mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya itu adalah sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan yang tadi kita penjelasan yang pertama, yaitu dekat itu. Untuk yang selanjutnya itu ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita untuk berkurban jika kita mampu. Jadi yang selanjutnya itu dapat menyebarkan kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Karena kalau kita berkurban pasti daging-dagingnya kita sebarkan kepada orang-orang yang berhak membutuhkan itu tersendiri. Dan itu akan menjadi manfaat dan kebaikan untuk orang lain juga. Terus yang selanjutnya itu merupakan amalan paling utama di Idul Adha sendiri itu. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat hewan yang dibolehkan untuk disembelih itu atau untuk berkurban. Yang pertama yaitu binatang yang baik, tidak cacat, tidak buta, tidak kurus. Dan Rasulullah SAW mengutamakan hewan jika kambing adalah yang besar, gemuk, dan bertanduk. Hewan tidaklah boleh hewan yang cacat, misalnya hewan yang buta, hewan yang sakit, pincang, kurus, atau tidak berdaging, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Tentu hewan seperti itu tidak layak nantinya untuk dikonsumsi bagi manusia itu sendiri. Untuk usia-usianya minimal 5 tahun untuk unta, 1 tahun untuk kambing, dan 2 tahun untuk sapi. 1 ekor kambing untuk 1 pengkurban saja atau 1 keluarga. Tapi untuk 1 ekor sapi atau kerbau bisa digunakan untuk 7 orang, bukan 7 keluarga tetapi 7 orang. Dan 1 ekor unta digunakan untuk 10 orang. Terkait waktu penyembelihan, maka dilakukan pada saat Idul Adha selepas sholat Id dilaksanakan sampai tanggal 13 Zulhijjah, yaitu setelah hari-hari tasyrik itu sendiri. Adapun pada penyembelihan atau berkurban itu, yang pertama penyembelihan menggunakan alat yang tajam dan dapat langsung mengalirkan darah atau langsung dapat mematikan hewan kurban itu tersendiri supaya tidak menyakitkan. Penyembelihan tidak boleh menggunakan gigi atau kuku. Penyembelihan hewan hendaknya dihadapkan pada kiblat sambil membaca basmalah atau takbir. Pada situasi terang yang membuat hewan menjadi liar atau bersembunyi, diperbolehkan untuk menggunakan benda tajam yang langsung mematikan. Dan dalam maksudnya di sini yaitu ketika hewan itu liar atau hewan itu lepas atau bergejolak ketika akan disembelih, mungkin hewan itu takut, maka diperbolehkan untuk menggunakan benda tajam yang langsung mematikan selain yang di atas tadi itu. Untuk yang selanjutnya itu syarat orang yang akan menyembelih, yaitu diutamakan disembelih oleh orang yang berkurban atau boleh diwakilkan, tetapi orang yang berkurban itu harus melihat hewan kurbannya itu. Boleh juga shahibul kurban menyaksikan saja tanpa ikut menyembelih. Di sini juga dijelaskan pelaksanaan penyembelihan diutamakan oleh orang laki-laki ataupun perempuan namun yang muslim dan sudah balik. Untuk yang menerima daging kurban yaitu shahibul kurban, fakir miskin, sahabat atau keluarga dari shahibul kurban. Daging kurban hasil penyembelihan tidak boleh digunakan untuk upah baik untuk memotong hewan kurban itu, seperti kulit, kepala, ataupun dari tubuh hewan tidak boleh dijadikan sebagai upah, tapi harus diberikan kepada yang menerima kurban itu sendiri, yaitu fakir miskin, sahabat atau keluarga dari shahibul kurban. Tidak boleh diberikan upah dari harta yang lain di luar hal tersebut. Pembagian hewan kurban juga lebih baik dibagikan dalam keadaan mentah atau belum dimasak, dan pembagian ini dilarang untuk dibagikan kepada non-muslim. Sampai di sini mungkin tentang pengertian hewan kurban, syarat-syarat hewan kurban, dan keutamaan berkurban mungkin sudah jelas saya jelaskan dan mungkin kalian sudah bisa memahaminya.
Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian akikah. Akikah menurut bahasa artinya itu memotong, asal katanya akok yauku akon. Menurut para ulama istilah memotong memiliki makna beragam, yakni memotong atau menyembelih hewan atau memotong bulu atau rambut bayi yang telah lahir atau baru lahir. Menurut Abu Ubaid, akikah berarti rambut atau bulu yang ada di kepala bayi itu sendiri. Sedangkan menurut istilah, akikah bermakna pemotongan penyembelihan hewan dalam rangka tasyakuran bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelahiran anak laki-laki ataupun perempuan disertai pemotongan rambut bayi tersebut. Nah, di sini ada perbedaan kurban dan akikah dari sisi tujuan syariat. Dari sisi tujuan syariatnya, kurban dalam rangka memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail seperti yang tercatat dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail. Akhirnya mereka menunjukkan kesabaran dan keteguhan ketaatan yang sangat mulia, seperti yang dalam hadis Nabi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu sangat tabah, sabar dan taat yang sangat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia rela menyembelih anaknya itu sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya, tiba-tiba Nabi Ismail itu menjadi domba putih yang sangat besar langsung turun dari surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan waktu penyembelihan antara hewan kurban dan akikah. Perbedaan kurban dan akikah dilihat dari waktu penyembelihan. Jika kurban dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik saja. Seperti yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirnya darah kurban, maka hendaknya kalian merasa senang karenanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, sanadnya sahih. Sedangkan pelaksanaan akikah yaitu lebih afdolnya ketika bayi itu sudah 7 hari, seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah berakikah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dan dari kelahirannya. Jadi kalau kurban itu hanya dilakukan tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha atau Haji, sedangkan akikah itu ketika anak itu lahir, dan dari anak itu lahir hari ke-7-nya itu harus diakikahin. Ya baik, jadi untuk syarat hewan umur yang diperbolehkan untuk akikah yaitu sama dari hewan-hewan kurban itu tersendiri. Saya rasa sekian penjelasan dari hewan kurban dan akikah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kalian bisa menyerap dan mengerti apa yang saya jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.